tidak ada yang bisa kita percaya 100% kecuali Allah. Tidak ada. Manusia siapapun punya potensi untuk berkhianat. Sekalipun ibu bucin bahasanya sama suami. Ustazah, saya sama suami saya bucinnya bukan main. Kemanapun suami saya jalan, saya harus gandeng ke WC pun saya digendong sama suami. Saking saya bucinnya begitu ya. Dimanapun, kapanpun saya harus nanya kabar. Ini sekarang zaman, kalau kata anak Gen Z itu pap. Kirim pap tuh apa ya? Kirim foto ya. Jadi anak-anak sekarang tuh ya ini cuman boleh buat yang halal ya. Yang belum halal ini haram. Kirim pap. Masih pengantin baru, istrinya bilang sama suami, ayah kirim pap dong. Ya ayah baru sampai kantor. Mau makan siang kirim foto lagi. Kirim foto lagi. Istri pun begitu dan lain sebagainya. Ya, cintanya sewajarnya saja, jangan berlebihan. Karena banyak orang yang awalnya saling mencintai tapi kemudian saling membenci. Kita lihat berapa banyak rumah tangga yang awalnya diawali dengan cinta, tapi akhirnya seperti orang asing. Sewajarnya. Maka ada lagu yang masyhur tuh, sering kita dengar ya. Kan ku arungi tujuh laut. Pura-pura gak hafal ibu-ibu. Kan ku daki pegunungan. Hafal aslinya ya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu. Gak ada yang ini nyaut ini. Nah ini lagu Gombalan sebenarnya ya. Katanya gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi gara-gara cinta. Maka saya sampaikan dimanapun ibu, yang membuat kita rumah tangga kita tetap bertahan itu bukan cinta, bukan. Kalau cinta hilang habis rumah tangga. Bukan tampan, bukan cantik, tua, keriput, mulai beranjak usia, masuk usia senja, tidak lagi saling mencintai pasangan suami istri. Tapi yang membuat rumah tangga bertahan hingga lama cuma satu, al-khaufu billah. Keduanya baik suami ataupun istri punya rasa takut sama Allah. Ya Allah, saya takut kalau saya tidak bakti sama suami, ya Allah. Ya Allah, saya takut kalau saya berkhianat kepada pasangan saya, ya Allah. Biarpun dia tidak melihat, tapi Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi kunci rumah tangga yang bertahan dan sukses cuma satu, takut sama Allah. Itu, ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalbun. Hati itu sama kayak iman. Dalam kitab Sahih Bukhari itu banyak, ada puluhan ribu hadis ya. Ada satu bab yang membahas tentang al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan iman itu banyak hadis yang dikemukakan, tapi ada satu hadis yang masyhur. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bi ta'atillah wa yanqus bil ma'siyat. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang nambah, kadang berkurang. Nambahnya iman karena ketaatan kepada Allah, berkurangnya iman karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maka iman sama dengan hati manusia, karena iman tempatnya fil qalbi, di hati. Kadang hati kita semangat ibadah ustazah, tapi ada satu momen keadaan, ya Allah, kok saya nggak kepengen ya buat ibadah. Kok nggak ada rasa semangat ya melaksanakan ibadah, ya Allah. Yangkus. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tahukah apa yang membuat doa kita susah dikabul sama Allah? Kenapa ada orang rajin doa tapi sulit diijabah doanya sama Allah? Ya Allah, saya pengen dapat jodoh, jodohnya nggak datang-datang. Ya Allah, saya pengen punya anak, nggak dikasih-kasih anak. Ya Allah, saya pengen punya pasangan yang soleh, suaminya toleh terus nggak soleh-soleh. Ya, jadi kalau solih itu dalam literatur Arab maknanya baik, soleh baik, tolih maknanya durhaka. Jadi ibu-ibu, para bunda kalau gendong anaknya jangan suka dicadel-cadelin, apalagi merubah bahasa Arab.
Karena kalau bahasa Arab salah dalam makhraj penyebutannya, maknanya akan berbeda. Kita gendong anak, anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Doain anak jadi anak yang baik. Tapi kalau ibu dicadelin, anak toleh, anak toleh, anak toleh, toleh, toleh. Tolih artinya durhaka. Jadi kalau ibu gendong anak sambil bilang anak toleh, berarti doain anak jadi anak durhaka. Hati-hati ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab jangan diubah-ubah. Tapi kalau yang lain ustazah boleh. Ibu mau bercanda sama anaknya, utu anak tapah, minum tutu, boleh nggak bu? Boleh, karena itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab kita rubah, maka maknanya pun akan berubah. Ada beberapa hal yang membuat doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La tuqbal, nggak diterima. Pertama, kata para ulama, akaltum ni'mata rabbikum falam tashkurulah. Wahai hamba Allah, kenapa kalian banyak doa tapi jarang dikabul sama Allah, bahkan lama? Bisa jadi karena kita terlalu enak menikmati apa yang Allah berikan, falam tashkurulah, tapi lupa berterima kasih sama Allah. Allah kasih mata bisa memandang, Allah kasih telinga bisa mendengar, Allah kasih hidung bisa mencium. Kemarin datang COVID-19, Allah angkat nikmat penciuman, kena anosmia, bahkan kotoran sendiri aja nggak kecium. Allah kasih mulut untuk berbicara, menghafal Quran, mengeluarkan kata-kata yang baik. Tapi banyak yang tidak bersyukur dengan nikmat mulut tersebut, digunakan untuk ghibah, namimah, adu domba, berbicara keburukan orang lain. Falam tashkurullah, sudah Allah kasih nikmat luar biasa, tapi kita lupa mensyukurinya. Jadi orang bersyukur itu tandanya bukan cuma lisannya yang gemar berbicara, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ada yang muji, bu cantik banget, alhamdulillah, walillahilham, ini mah milik Allah, nanti diambil lagi sama Allah. Itu kalau ada yang muji, bilangnya begitu. Jangan ini kebanyakan kita kalau dipuji timbul sombongnya, al-kibr. Bu, cantik banget sih. Oh iya, turunan saya cantik semua. Loh gimana nggak cantik bu? Orang saya mah skincare-nya juga 50 juta sebulan sama treatment. Wah, Masya Allah. Kembaliin langsung sama Allah. Alhamdulillah. Kalau bukan Allah yang nitipin kecantikan ini, nggak mungkin ibu bisa muji saya. Jadi bilang alhamdulillah dulu, baru terima kasih. Jangan kebalik. Kita biasanya ngomong makasih dulu sama makhluk, baru alhamdulillah. Makasih ya, alhamdulillah. Kebalik. Terima kasih sama sang Khalik dulu, alhamdulillah, walillahilham, hadza min fadli rabbi. Makasih ya bu ya, ibu juga cantik, masya Allah, tuh begitu. Itu lisan yang sering bersyukur. Makanya kenapa ya Allah kok saya punya hajat selalu gak pernah terpenuhi? Bisa jadi karena kita kurang mensyukuri setiap hal yang sudah kita nikmati dari Allah. Yang kedua, kenapa doa itu bisa tertolak? Disebabkan karena banyak maksiat yang kita lakukan. Jadi ternyata maksiat itu penghalang ridha Allah, penghalang doa diijabah oleh Allah. Makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yuk dikit-dikit kita jauhin maksiat. Jadi maksiat itu bukan cuma minum minuman keras, zina, kemudian lagi membunuh orang,